Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Pada malam ini kita akan melanjutkan bab tentang babu su'alil abdi rizqa. Bab tentang seorang hamba akan ditanya tentang rezeki minallahi azza wa jal, yang datang dari Allah azza wa jal. Ini bab yang akan kita bahas, yaitu bab tentang seorang hamba yang mendapatkan rezeki dari Allah azza wa jal. Berkenaan dengan bab ini, ya, yaitu bab di mana seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah azza wa jal. Penulis kitab, dan ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya ayatnya ya kalau nggak salah. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki dan engkau sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ini surah Al-Maidah ayat 114. Di dalam surah Al-Maidah, yaitu surat yang kelima pada ayat yang ke-114 ini adalah perkataan Isa bin Maryam yang doanya, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min. Dengan harapan hidangan yang turun dari langit itu nanti akan menjadi 'id, akan menjadi hari raya di awwalina wa akhirina, bagi orang-orang di zaman awal dan di zaman akhir, wa ayatan minka, dan sebagai tanda-tanda kebesaran darimu ya Allah. Warzuqna, ya Allah, berikanlah kami rizki, wa anta khairur raziqin, dan engkau adalah sebaik-baiknya zat pemberi rizki. Maka dari firman Allah yang mulia, warzuqna, ya Allah berikanlah kami rizki, itu dalil bahwa yang memberikan rizki itu adalah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita semua. Allah yang memberikan rizki kepada kita semua.
Wa anta khairur raziqin, dan engkau sebaik-baiknya pemberi rizki. Ya, warzuqna wa anta khairur raziqin. Seperti itu. Nah, firman Allah yang mulia ini, yakni warzuqna wa anta khairur raziqin, itu memberikan isyarat kepada kita bahwa Allah tabaraka ta'ala adalah zat pemberi rizki. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita semua, dan bukan yang lain. Dan adapun warzuqna yang dipinta oleh Nabi Isa di dalam ayat ini adalah Al-Ma'idah, yaitu hidangan yang tadi sudah dipinta sebagaimana dalam riwayat Muqatil bin Hayyan. Wa anta khairur raziqin, dan engkau adalah sebaik-baiknya zat pemberi rizki. Walaupun sebenarnya meskipun kisah ini kisah berkenaan dengan memohon turunnya yakni Maidah dari langit, memohon turunnya hidangan dari langit, namun dari keterangan ini ya, kita semua tahu bahwa Allah tabaraka ta'ala menurunkan hidangan dari langit yang kemudian disampaikan kepada penduduk bumi, itu sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka ta'ala melalui mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihis salam. Selanjutnya, kemudian setelah itu di sini didatangkan riwayat yang lain, namun sayangnya riwayat ini tidak sahih, ya. Hadisnya tidak sahih, yang dijadikan dalil yaitu hadis ke-482. Babnya adalah seorang hamba yakni meminta rizki yang datang dari Allah. Siapakah hamba yang dimaksud? Nabi Isa dalam ayat tersebut. Apa meminta rizkinya? Berupa maidah, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan langsung dari atas langit. Namun dalam kisah tersebut dikatakan bahwa ketika hidangan itu turun, apakah orang-orang Bani Israel kemudian mereka beriman? Jawabnya tidak. Orang-orang Bani Israel ketika diturunkan hidangan, mereka tidak beriman. Tetap saja mereka menolak, yakni kerasulan Nabi Isa alaihis salam. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya keimanan, yakni dengan diturunkannya fasilitas-fasilitas atau hamba Allah SWT yang diturunkan kepada mereka fasilitas-fasilitas, itu belum tentu menyebabkan seorang hamba menjadi beriman. Karena keimanan itu bukan dengan sebab fasilitas, namun keimanan adalah seberapa jauh seseorang memiliki penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini ya, kemudian didatangkan riwayat, namun saya ulangi lagi, riwayatnya sayangnya lemah secara sanad. Namun kita coba kita baca bagaimana esensi dari riwayat ini. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah. Beliau mendengar Nabi SAW di atas mimbar melihat ke arah Yaman. Ya, jadi kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW yakni beliau berada di atas mimbar dan beliau memandang ke arah Yaman. Faqala, maka beliau bersabda dan berdoa, Allahumma aqbil biqulubihim. Ya Allah, aqbil biqulubihim, terimalah dengan hati-hati mereka. Allahumma aqbil biqulubihim, ya Allah, terimalah, ya, hadapkanlah dengan hati-hati mereka. Aqbil biqulubihim. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ij'al qulubahum muqbilatan ilaina. Ya Allah, jadikanlah hati mereka orang-orang Yaman itu muqbilatan ilaina, menghadap kepada kami. Apa maksudnya? Supaya mereka beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, memang Yaman memiliki keutamaan. Sehingga apa yang terjadi? Seperti yang kita ketahui bahwa ada 4 negeri yang merupakan negeri yang paling afdol di dunia ini. Pertama adalah Mekah,
yang kedua adalah Madinah, yang ketiga adalah Syam, dan yang keempat adalah Yaman. Yaman itu satu di antara 4 negeri yang afdol, yaitu negeri Mekah, negeri Madinah, negeri Syam, dan negeri Yaman. Dan sampai hari ini barakallahu fikum, bahwa di 4 negeri ini selalu lahir ulama-ulama besar. Ulama besar kita dari negeri Mekah dan Madinah sangat banyak. Itu disebutnya ulama Baladul Haramain, 2 tanah haram. Dari Syam, Imam Al-Albani dari Syam. Ya, dari Arab Saudi seperti Syekh Ibnu Baz, seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka datang dari negeri tersebut. Kemudian dari Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ini adalah 4 ulama yang terkenal di zaman ini, yaitu Al-Alama Ibnu Baz, Al-Alama Ibnu Utsaimin, Al-Imam Al-Albani, kemudian Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Itu dari negeri-negeri tersebut. Selanjutnya, kemudian wa innama da'a bidzalik, dan hanyalah Rasul berdoa seperti itu li'ana ta'ama ahli Madinah, karena sesungguhnya makan penduduk Madinah kana ya'tihim, yakni mendatangi mereka, ya, minal Yaman, itu dari negeri Yaman. Kana ya'tihim, ya, minal Yaman, bahwasanya makanan penduduk Madinah itu ternyata datangnya dari negeri Yaman. Walida, oleh karena itulah aqbahu bil barakah, maka beliau menyudahinya dengan keberkahan. Ya, fi dalam soknya, kemudian wal mud dalam mudnya, di tu'amin yajlibu lagum minal Yaman, yujlabu lagum minal Yaman, yang ditarik dari negeri Yaman. Sumiyat al-Yaman, kenapa Yaman dikatakan Yaman? Dikatakan li'anna an yamil Ka'bah. Yaman dikatakan Yaman karena Yaman berada pada yaminil Ka'bah, yaitu arah sebelah kanan Ka'bah. Jadi kalau dari Ka'bah, Yaman itu berada pada bagian arah sebelah kanan. Wa huwa qawlu Abi Ubaidah, dan ini adalah perkataan Abu Ubaidah, wa ruwiya'an Qutrub, dan diriwayatkan dari Qutrub, kalau ada berkata innama sumiya al-Yamanu Yamanan, Yaman dikatakan Yaman. Kenapa? Yakni liyumnihi, karena Yaman berada di sebelah kanan. Seperti itu. Dan Yaman di sebelah kanan itu juga Yaman itu liyumni, karena memberikan keberkahan. Kemudian wasan Syaman, Sam dikatakan dengan Syam karena apa? Lisyumi, karena di sana ada kesialan. Waqila innama sumiyat al-Yamanu biyaman ibni Quhta sumiyat Syam bisa, yakni dikatakan bahwasanya kenapa Yaman dikatakan Yaman? Menurut sebagian orang karena apa? Karena Yaman itu adalah Ibnu Quhtan. Ya. Dengan sebab ada orang yang namanya Yaman bin Quhtan. Begitu pula Sam dikatakan Sam karena itu dari Sam bin Nuh, yaitu keturunan dari Sam bin Nuh, negerinya Syam. Dan Syam itu asalnya adalah bil muajjamah, yaitu dari Ajam, ya, summa uriba, kemudian dia diarabkan bil muhammalah, dengan muhammalah, yaitu dengan tanpa titik. Sam bin Nuh, ya, kemudian menjadi Syam. Nah, di sini dijelaskan bahwa doa Allahumma aqbil biqulubihim, maksudnya ya Allah jadikanlah yakni orang-orang Yaman itu mereka menghadap, ya, kepada kami, yakni mereka menghadap ke bangsa Arab dan mengikuti agamanya bangsa Arab. Kemudian wa nadhara nahwal Iraq, Nabi pun melihat ke arah Irak. Faqala misla dzalik, juga Nabi berdoa seperti itu. Nadhara nahwa kulli ufuk, dan kemudian beliau melihat ke seluruh penjuru, ya. Faqala misla dzalik, juga beliau berkata seperti itu. Apa kalimatnya? Allahumma aqbil biqulubihim, ya Allah datangkanlah hati mereka kepada kami. Ya Allah, jadikanlah mereka semua mendatangi kami. Dan sekarang terbukti kan bahwa dari seluruh penjuru bumi, penjuru dunia ini, semuanya datang ke mana? Datang ke negeri
Mekah dan Madinah. Datang ke negeri Arab. Datang ke Mekah dan Madinah. Dan itu sudah terbukti. Ini adalah doanya Rasulullah kepada mereka. Allahumma aqbil biqulubihim. Ya Allah, hadapkanlah hati mereka kepada kami. Allahumma aqbil biqulubihim. Ya Allah, hadapkanlah hati mereka kepada kami. Dan barakallahu bikum jemaah sekalian, apabila seluruh penjuru itu negeri datang ke tanah Arab, yakni ke Mekah dan ke Madinah, maka berarti Mekah Madinah adalah negeri yang sangat diperlukan. Dan apabila sangat diperlukan, maka rizki akan datang. Itulah sebabnya guru kami dulu mengajarkan kepada kami, kata salah seorang guru kami, mengatakan bahwa kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, gampang. Yang penting hajat orang lain, yang penting keperluan orang lain, yang penting kebutuhan orang lain ada pada kamu. Itu kata guru kami seperti itu. Dan lihat oleh kita doanya, Allahumma aqbil biqulubihim. Ya Allah, hadapkanlah mereka kepada kami. Kemudian doa berikutnya, Allahumma rzuqna min turafil ard. Ya Allah, berikanlah kami rizki. Berikanlah kami rizki min turasil ard. Yakni dari warisan bumi. Turas itu artinya warisan atau perbendaharaan bumi. Allahumma rizqna, ya Allah, berikanlah kami rizki min turasil ardi, dari perbendaharaan bumi, yakni dari kekayaan bumi. Dan kita bisa melihat bahwasanya bumi ini memang luar biasa. Bukan Allah berfirman, walau kana ahlul qura, walau kana ahlul qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah tabaraka wa taala, lau kana ahlul qura, seandainya saja penduduk negeri-negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, niscaya kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ini dalil jamaah sekalian bahwa sesungguhnya pembangunan yang bakal menyebabkan pintu keberkahan terbuka dari langit dan bumi itu bukan pembangunan fisik seperti yang sekarang para pemimpin sedunia rata-rata membangun fisik. Dan ini adalah cara pandang yang keliru. Makanya saya berharap kalau ada di antara jamaah yang hadir di majelis ini, kemudian kalau suatu saat Allah takdirkan antum menjadi pemimpin, bacalah firman Allah yang mulia ini. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Iman dan takwa. Kalau kita pengen suatu negeri itu yaitu betul-betul berkah, maka tingkatkan iman dan takwa, tingkatkan iman dan takwa. Makanya orang-orang hedonisme, orang-orang materialistis selalu mengatakan apa? Masa ngaji terus, masa belajar terus, maka meningkatkan iman dan ketakwaan terus. Masa cuma itu dan itu saja. Bagaimana mungkin timbul keberkahan, timbul rezeki yang banyak? Allah yang berfirman, walau kana ya aman, ya. Dan seandainya saja walau kana ahlul qura amanu wattaqau. Seandainya saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, niscaya kami bukakan barakatin, pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Dan ini bukan hanya membangun negeri, termasuk juga di suatu keluarga. Kalau keluarga itu ingin terbukanya pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, maka keluarga itu harus senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Iman adalah esensinya ilmu, takwa adalah esensinya amal. Walau kana ahlul qura amanu wattaqau. Artinya kalau negeri ini dipenuhi dengan orang-orang yang meningkatkan ilmu dan amal soleh, yakni mereka belajar ilmu agama dan beramal soleh, maka niscaya akan terbuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Lihat oleh kita, ya, negeri atau bangsa Arab yang jauh di sana, yang kita tahu mereka adalah di negeri yang gersang, di negeri yang gersang. Tapi kita lihat bagaimana pintu keberkahan yang Allah bukakan pada mereka, ya. Karena apa? Karena mereka senantiasa berupaya untuk meningkatkan ilmu, iman dan takwa mereka. Walaupun mereka negeri yang gersang, negeri yang tandus, mereka padang pasir, mereka negeri yang penuh dengan batu. Tapi lihat oleh kita, bagaimana Allah bukakan pintu keberkahan kepada mereka minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Bukan dengan sebab kalimat ini saya ingin melecehkan Indonesia, bukan. Maksudnya bahwa kalau negeri yang gersang saja
yakni ketika penduduk yang beriman dan bertakwa, yakni seluruh ya keberkahan nampak ada pada mereka, atau sangat banyak sekali pintu keberkahan ada pada mereka, maka tentu saja negeri kita kan disebutnya negeri Jamrud Khatulistiwa. Orang bilang seandainya tokat itu ditancapkan di saya dia akan menjadi tanaman, kan begitu. Orang bilang jangankan jangankan kesuburan tanahnya, bahkan batunya pun bisa menjadi emas. Itu negeri Indonesia. Dari Indonesia disebutnya Jamrud Khatulistiwa. Tapi jangan lupa ketika membangun negeri ini tidak dengan iman dan takwa, bukan iman dan takwa yang dibangun, tetapi hanya membangun umpamanya perkara-perkara yang bersifat materi, yang bersifat benda dan seterusnya, maka itu hanyalah persiapan untuk kehancuran. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menjelaskan kepada kita tentang suatu negeri yang mana negeri tersebut hanya apa? Yaitu hanya berpijak kepada perkara-perkara yang bersifat keduniawian, maka itu hanya akan menimbulkan kehancuran. Mari kita lihat bagaimana Allah berfirman di dalam surah Maryam ayat 74, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athasa wa ri'ya. Allah berfirman wa kam ahlakna, dan berapa banyak yang telah kami binasakan qablahum sebelum mereka, min qarnin dari suatu generasi, hum ahsanu asasa wa ri'ya. Mereka generasi itu adalah generasi yang lebih bagus asasan perabotan rumah tangganya, warian dan tampilannya. Ternyata di dalam Al-Quranul Karim, ketika suatu negeri itu perabotnya semakin bagus, kemudian juga tampilannya semakin bagus, tapi tidak dibarengi dengan iman dan takwa, maka itu akan dihancurkan. Namun sebaliknya, apabila suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka meskipun berada pada tempat yang tandus, maka niscaya negeri tersebut akan betul-betul mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, jemaah sekalian rahimahullah. Kemudian doa berikutnya setelah tadi doanya Allahumma aqbil biqulubihim. Ya Allah, datangkanlah hati mereka untuk menghadap kepada kami, yakni hati mereka tertarik dengan bangsa Arab, ya, dengan negerinya Rasulullah. Kemudian Allahumma rzuqna min turasil ardi, ya Allah, ya, urjukna, berikanlah kami rizki min turasil ardi, dari perbendaharaan bumi. Kemudian wabarik lana, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, ya, fi muddina, pada mud kami, takaran yang mirip dengan literan di kita. Waso'ina, dan sok kami, takaran yang mirip dengan literan kita yang besar. Ini menunjukkan bahwa sampai takarannya pun minta diberkahi. Dan kita tahu kalau berbicara takaran pasti berbicara tentang pasar. Berbicara tentang takaran, maka berbicara tentang ya banyaknya rezeki yang diais dari pasar. Kan kita tahu Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Ya. Wailul lil mutaffifin, ya. Alladzina idza yaqtaluhum, ya. Ya. Kata Allah tabaraka wa taala, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Siapakah orang yang curang? Dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang-orang yang curang itu adalah alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, yaitu mereka apabila menakar dari manusia, dari orang lain, yastawfun, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi apabila mereka menakar untuk orang lain, aw wazinuhum, atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi. Alladzina idza qaluhum, ya, idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Ketahuilah mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tentang apa? Tentang takaran-takaran mereka. Ini dalil bahwasanya kebanyakan orang itu curang karena apa?
Kalau dia mengambil takaran dari orang lain untuk dirinya, dia pengen dipenuhi. Tapi kalau dia menakar untuk orang lain, maka dia mengurangi. Kalau untuk dirinya, maka literannya melengkung ke bawah. Sehingga begitu dapat ada tambahan. Kalau untuk orang lain, ya, yakni literannya itu melengkung ke atas. Itu mengurangi. Kalau timbangan, dacinnya dikurangi. Entah berapa gram dikurangi. Itu yang mereka lakukan. Ya. Atau kadang-kadang kalau untuk dirinya, caranya apa? Dacinanya ditambah dengan paku. Seperti itu. Itu terjadi pada mereka. Maka berarti soknya, moodnya tidak berkah. Dan kita tahu bahwa memang kata Rasulullah SAW, ya, khairul bilad, ya, khiyarul bilad, sebaik-baiknya negeri, masajiduha, masjidnya. Ya, wasyarul bilad, dan khairul biqa, sebaik-baiknya tempat, masajiduha, masjidnya. Wasyarul biqa, seburuk-buruknya tempat, aswaquha, pasarnya. Makanya kalau kita masuk ke pasar, kita mesti berdoa. Dengan doa yang dapat menghapus apa? Menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan ditulisnya kebaikan-kebaikan kita. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun la yamutu. Ya. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fikum jamaah sekalian. Apal doa itu? Hah? Apal tidak? Suka masuk ke pasar enggak? Atau suka masuk ke supermarket? Supermarket kan berarti pasar super ya. Kalau minimarket berarti pasar mini gitu kan. Kalau masuk ke pasar mini, dibaca nggak doa ini? Begitu masuk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam sebagian riwayat dikatakan siapa yang masuk ke pasar membaca doa ini maka dicatat bagi dia beribu-ribu kebaikan, yakni 1 juta kebaikan, dan dihapuskan 1 juta keburukan. Itu dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Di sana diterangkan riwayat ini hasan dan seperti itu kurang lebihnya. Ya, au kama qala Rasulullah. Jadi ala kulli hal jamaah sekalian, doa ini luar biasa ya, walaupun tadi saya katakan ini sanadnya dhaif ya. Karena Abu Jubair Al-Maki seorang mudallis, dan di sini Abu Jubair mengatakan apa katanya, an Jabir ya, an Abi Jubair an Jabir, pakaian menurut ilmu hadis itu munqati. Tetapi isi dari doa ini yakni sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang juga direalitakan pada zaman sekarang ini. Allahumma aqbil biqulubihim, ya Allah, hadapkan hati mereka ke negeri ini. Antum bisa baca seperti ini, Allahumma aqbil biqulubihim, ya Allah, hadapkan hati mereka kepada kami. Kalau antum berdagang, ya Allah, hadapkan mereka kepada kami, sehingga ketika melewati toko kami, mereka kemudian ingin melihatnya. Tidak perlu ada tulisan jangan nengok, dan akhirnya nengok, begitu kan? Kan ada iklan-iklan sekarang kan, jangan nengok, ternyata apa? Nengok juga. Karena ada larangan jangan nengok. Akhirnya yang dilarang malah pengen nengok. Gitu. Allahumma rzuqna min turasil ardi, ya Allah berikanlah kami rizki min turasil ardi, dari perbendaharaan bumi. Kalau kita bercocok tanam mudah-mudahan jadi. Kalau kita yakni berkebun mudah-mudahan jadi. Kalau kita yakni bercocok tanam padi, gandum atau sejenisnya, mudah-mudahan jadi. Allahumma rzuqna min turasil ardi. Kemudian wa barik lana fi mudina wa sa'ina. Ya tadi kita ya Allah berkahilah bagi kami, sok kami, mud kami, sok kami. Kalau kita perhatikan ini, maka di sini ada 3 hal yang sangat penting. Apa itu? Bahwa doakan supaya orang tertarik dengan kita. Ini adalah marketing jamaah sekalian. Marketing bahwasanya orang itu awal untuk apa? Untuk sukses dalam meraih meraih keuntungan dunia adalah supaya setiap orang butuh kepada kita. Jadi artinya kalau kita pengen berhasil dalam urusan-urusan seperti ini, jadikan orang itu butuh kepada kita. Yang keduanya, yakni bahwasanya di antara perkara yang bisa menjadikan kita mendapatkan keberuntungan yang besar
yakni mengolah bumi ini supaya menghasilkan. Tapi ingat, olahnya dengan apa? Bukan hanya sekedar dengan ilmu bercocok tanam, tapi juga dengan iman dan takwa. Orang yang dengan iman dan takwa luar biasa. Ada orang yang berkebun, ada orang yang bercocok tanam. Yang satu hancur, yang ini tidak. Kenapa? Ternyata yang ini sering bersedekah, yang ini tidak. Bersedekah adalah aplikasi iman dan takwa. Sementara ini yang hancur karena tidak suka bersedekah. Tidakkah kita lihat seperti ini? Begitu pula umpamanya, yakni seperti yang terjadi pada sok kita, mood kita. Kenapa? Karena sok kita, mood kita di dalamnya harus ada keberkahan. Di antara keberkahan kalau kita berdagang adalah apabila ada orang yang membeli kepada kita, hendaknya kita bersifat samha. Apa itu samha? Kalau orang tersebut membeli kepada kita, maka kita kasih dan berikanlah tambahan dan bonusnya. Itu namanya samha dalam berdagang. Ya. Tambahan itu adalah untuk menggembirakan dan menarik dia. Dan ini penting yang seperti ini. Ini termasuk teori di dalam meraih dan mengais rezeki. Oleh karena itulah, jemaah sekalian rahimahullah, maka babu su'alil abdi rizqu minallah, bab tentang seorang hamba meminta rezeki kepada Allah, inilah torikohnya. Pertama, mintalah kepada Allah tentang rezeki. Yang kedua, yakinlah bahwasanya sebaik-baiknya pemberi rezeki adalah Allah. Yang ketiganya adalah berdoalah kepada Allah supaya hati setiap orang terpaut dengan kita dan tertarik dengan kita. Ini adalah marketing. Kemudian yang berikutnya adalah kita berdoa supaya Allah berikan rezeki kepada kita melalui pendapatan-pendapatan hasil dari bumi ini. Dan jangan terlalu berpikir bumi ini sumber alamnya sudah hancur. Jangan terlalu berpikir seperti itu. Kenapa? Allah yang akan memperbaiki sumber daya alam ini. Dan kita ini jangan terlalu terfokus kepada ilmu pengetahuan yang mengatakan sumber alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Bagi Allah semuanya bisa diperbaharui. Kenapa? Karena Allah sangat mudah untuk memberikan banyak sumber yang kita tidak mengerti. Terus kemudian begitu pula bahwasanya kita pun meminta keberkahan dengan mood dan sok kita, dengan takaran dan timbangan kita. Makanya kita jangan menjadi orang yang al-mutaffifin, yaitu orang yang yakni bersikap curang dalam melakukan transaksi perdagangan seperti yang banyak terjadi. Demikian saya kira cukup insyaallah taala, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri di sini. Tafadhol Man Yasir. Jam berapa Isa? 55. 50. Oh, sudah masuk ya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Siapa yang tadi sudah hafal doa masuk pasar? Yang barusan saya bacakan. Silakan, siapa yang hafal? Yang barusan. Kalau belum hafal, coba ikuti lagi saya. Siapa tahu yang manfaat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya ini udah biasa ya. Cuma karena ada variasi di tengahnya itu loh. Ya, ulang lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang sudah sampean hafal itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu udah hafal kan? Cuma ketika ada pecahan dikit itu yang bikin kagok ya. Saya juga tahu kok apa yang sedang dipikirkan begitu. Semoga nanti bisa dihafalkan lagi, di murojaah lagi insyaallah taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.